Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. PBSI semester 1 ya. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan. Jadi kemarin saya izin vaksinasi. Jadi hari ini saya akan mengisi materi dengan cara daring. Oke. Judulnya adalah Pancasila sudah final. Saya sebutkan Pancasila sudah final karena tidak perlu ditanyakan lagi ideologi atau pandangan hidup bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Untuk hari ini kita bisa berkuliah dengan cara daring. Oke. Pertama, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Di Pancasila ini merupakan ideologi nasional, ideologi yang menjadikan bangsa kita yang memiliki yang sebagai pandangan hidup, bisa sebagai pedoman hidup, baik perilaku sehari-hari di masyarakat maupun sebagai kita warga negara Indonesia. Kalau kita kembali ke teori kebangsaan, jadi kalau ada 3 teori kebangsaan itu atau suatu bangsa itu menjadi. Yang pertama adalah kultur nation theory, yang kedua state nation theory, dan yang ketiga adalah Gefold and Will theory. Jadi yang pertama kultur ini karena kesamaan kultur, dia menjadi seorang bangsa, misalkan bangsa Cina atau NRT, negara rakyat Cina, Tionghoa. Itu satu kultur, satu budaya, dia menjadi satu negara, terus menjadikan merdeka dan sebagainya dan jadi satu negara. Kemudian ada juga state nation theory. Ini adalah teori yang melihat dari penggabungan atau suatu negara-negara. Misalkan dari negara Uni Soviet dulu. Uni Soviet itu sebelum pecah menjadi Rusia sekarang Rusia kecil, itu negara yang digabungkan dengan satu ideologi komunis waktu itu, dan itu menjadi suatu negara sekarang sudah bisa. Yang terakhir adalah Gefold and Will theory atau senasib sepenanggungan. Bisa di sini Gefold and theory adalah karena memiliki rasa atau senasib sepenanggungan. Karena memang dulu ya sama-sama pernah diduduki oleh Belanda, terus kerajaan-kerajaan itu sudah mulai masa tumbang karena ya perang persaudaraan, terus karena misalkan tidur dengan Ternate, terus ada perang di Jawa, terus ada politik adu domba dan sebagainya. Itu menginginkan bahwa kita harus bersatu sama-sama ini, walaupun bangsa Indonesia itu memiliki bangsa yang banyak. Karena di tiap-tiap ini bangsa memiliki bangsa sendiri-sendiri. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi, dan sebagainya. Yang mau bersatu dan senasib sepenanggungan, kalau kita cermati di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itulah semangatnya menjadi satu bangsa adalah bangsa Indonesia. Kalau kita lihat sejarahnya dari Pancasila itu, kalau dilihat dari kelahirannya adalah 1 Juni 1945, itu pidato Bung Karno di depan perwakilan negara-negara pada waktu persiapan kemerdekaan. Itu disebutkan, disitulah pidato yang disebutkan namanya dengan Pancasila. Tapi ada juga versi lainnya. Kalau disahkannya itu ya pada 29 Mei 1945, yang di sana itu adalah Panitia 9, yang sekarang Pancasila yang satu ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan sampai seterusnya, keadilan sosial itu dibentuk di Panitia 9. Ada juga dari Muhammad Amin 29 itu menyebutkan bahwa berkebangsaan, beri kemanusiaan,
kemanusiaan dan sebagainya, dan juga Profesor Pomo menyampaikan teori negara perseorangan, negara kelas, dan paham negara integralitas. Sebelum jauh, karena Pancasila itu memang adalah dikeluarkanlah kultur-kultur. Kalau dulu ada Malimo itu di zaman Wali Songo atau sebelumnya untuk menghindari di zaman Majapahit itu Malimo itu tidak mabuk, tidak madat, tidak mencuri, tidak maling dan sebagainya itu dijadikan. Sebelum itu ada sejarah lain. Pak Karno itu memiliki Pak Soekarno itu memiliki guru spiritual. Nah, teman securhatan di saat dia diasingkan atau di penjara di Sukamiskin, Bandung atau Jawa Barat adalah ini Raden Soekarta. Jadi atau Raden Mekarta. Di sini menyebutkan Pancasila dari sudut ajaran Mekarta, Pancasila dasar salira. Dia bertemu Bung Karno saat di dalam pengasingan atau penjarakan di Sukamiskin. Sebelum dia diasingkan ke ND. Jadi dia di bawah pohon itu dia merenungkan juga, kalau istilahnya di bukunya Karno di bawah bendera revolusi itu seperti itu. Jadi yang sekarang terjadi ya karena menyebutkan yang dia atau pidato itu 1 Juni, pidato Bung Karno itu, maka lahirlah 1 Juni itu sebagai hari kelahiran Pancasila. Terus 1 Oktober itu hari kesehatan Pancasila sejarahnya karena setelah peristiwa G30 PKI. Dalam nilai-nilai religius ini daripada sila-sila itu memiliki ada nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Dari pengalaman nilai-nilai itu ada nilai norma dan moral, ada pendekatan historis dan yuridis, filosofis, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa dipisahkan karena Undang-Undang Dasar 45 adalah penjabaran dari pemikiran dari Pancasila. Nilai moral dan norma dan moral itu yang tergantung pada nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila. Kalau zaman Orde Baru itu ada P4. Kita ya karena sila pertama itu 5 sila itu tidak bisa dipisahkan. Jadi karena untuk mencapai yang 5 kita harus sila 1 dulu, Tuhanan yang Maha Esa, orang yang bertuhan atau orang yang beragama itu seyogyanya itu harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Otomatis dia akan menjadi manusia yang beradab. Manusia yang beradab, dia tidak akan zalim kepada temannya, tidak zalim kepada orang lain, dan yang maka terwujudlah orang-orang yang baik itu menjadi persatuan Indonesia. Nah, suatu persatuan itu tidak akan terwujud jika manusia atau orangnya tidak beradab. Dengan apa untuk negara itu harus kan mewakilkan kontrak sosial itu memberikan keikhlasan untuk mewakilkan negara dipimpin oleh suatu presiden atau dipimpin oleh diwakilkan oleh wakil-wakil kita di DPR. Dengan apa? Musyawarah mufakat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Titiknya adalah bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi bijak dan permusyawaratan. Dan goal di situ menjadi adalah keadilan sosial bagi Indonesia. Jika yang 4 ini masih ada bermasalah, maka susah sekali untuk mencapai keadilan sosial itu. Ya susah, tapi tidak putus asa karena memang perjalanan negaranya tidak hanya hari ini. Ya lalu untuk dipelajari dan yang ke depan itu untuk disemangati. Seperti itu. Pancasila mari kita tanam, sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah lambang-lambangnya. 1 dari ke kanan, dari daripada dan kapas, terus keempat ini motornya sampai ke ini. Jadi dari putarannya itu seperti
jarum jam dari bintang, terus misalnya berada bahasa, terus ini sampai ke depan. Oke. Jadi nilai dan norma, ada nilai material, ada nilai vital, dan ada nilai kerohanian. Jadi nilai itu yang saya ceritakan bahwa terbentuk atas cipta rasa karsa, dasar keyakinan dan kesadaran yang dipasarkan. Jadi nilai-nilai itu ada yang sudah ada muncul di negara kita, istilahnya itu sudah wujud dan sebagainya. Sedangkan norma itu adalah aturan-aturan yang hidup ya, baik itu dalam agama, susilaan dan satu dan itu. Jadi moral agama itu menjadikan agar orang itu atau manusia itu menjadi orang susila, tabiatnya dan kelakuannya itu sesuai. Jadi nilai-nilai Pancasila itu menginginkan bahwa orang-orang itu bisa menunjukkan norma, melaksanakan norma-norma yang baik, walaupun misalkan norma itu tidak ada atau aturan itu tidak ada, tapi nilai-nilai kebaikan itu tetap ada. Kan kita berikan contoh. Dan pendekatannya dilihat dari Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa atau building karakter building suatu bangsa. Dan Pancasila itu sumber dari sumber di Undang-Undang 16 tahun 2011. Jadi yang diwujudkan dalam konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 45. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Nanti kita banyak diskusi. Ini tugas itu nanti kamu kerjakan 2 orang dalam satu tugas itu. Silakan cari teman dekat-dekatnya saja, atau lebih tetangga atau teman karena jauh ya bisa komunikasikan secara ketemuan di kampus. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.